Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma iftah lana bil alamin. Allahumma iftah lana bil alamin. Allahumma iftah lana bil alamin. Bijahi nabiyika Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati sultanil awliya Ibn Abdul Qadir Jain Barakallahu fiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Marilah kita bersama-sama bertawassul kepada Sultan Ibn Abdul Qadir Jailani. Tawassalna bijahi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliyullah wa nuruhu bil maladzahir. Tawassalna bijahi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliyullah wa nuruhu bil maladzahir. Ala ya Syekhana al-Masyhur bijahi dzambana maghfur wa kulli sa'ina mashkur bijahi Syekh Abdul Qadir. Tawassalna bijahi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliyullah wa nuruhu fil maladzahir wa kullil awliya fil kaun tawassalna bihim yaqumun hawaijna bisirrin nun bijahi Syekh Abdul Qadir. Tawassalna bijahi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliyullah wa nuruhu fil maladzahir wa biladi safiyullah Muhammad khairi khalqillah linahya fi ridhaillah bijahi Syekh Abdul Qadir. Tawassalna bijahi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliyullah wa nuruhu fil maladzahir wa alil Mustafa al-Mukhtar wa ashabin nabil akhyar wa man hum lin nabi ansar bijahi Syekh Abdul Qadir. Tawassalna bijahi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliyullah wa nuru fil
artinya. Nah, ya ada bapak yang penting ikut. Kalau dijelaskan artinya, ya kapan-kapan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqdi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma yang kami ta'zimi, kami muliakan, kami hormati yang mulia Pemirsa Abah Sepuh Syekh Abdullah Barak bin Muhammad Qadis dan Pemirsa Abah Anum Haji Ahmad Sahibul Fatahul Arifin. Semoga barokah dan karomahnya tetap mengalir kepada kita yang hadir pada saat ini. Segenap pengurus LPTKN Korwil Jawa Timur dan segenap pengurus LPTKN Kabupaten, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir pada kesempatan ini, segenap ikhwan dan akhwat yang insya Allah dirahmati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena hadir ke manaqib itu adalah rahmat dari Allah. Hadir ke manaqib itu rahmat, kasih sayang dari Allah. Terpilih. Karena apa? Manaqib itu sebagian di antara hikmah manaqib adalah min sya'airillah. Wa man yu'azzim sya'airallah wa min taqwal qulub fa innaha min taqwal qulub. Itu jadi termasuk syiar Allah, dan itu termasuk daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ada mulai tawassul, suwan ke Rasulullah, suwan kepada guru-guru kita, sampai kepada Syekh Ahmad Sahibul Fatahul Arifin. Al-Fatihah itu suwan itu ya. Seandainya dalam fisik kita datang ke ajar Assalamualaikum, jadi karena ruhani setelah ilah hadrat suwan. Udah aja bacaan Qur'annya, ada tawassulnya, ada tanbih juga. Nah, ini tanbih sebenarnya diperhatikan, ya. Ibu-ibu kan sebenarnya kan terlalu jauh dari sini ke timur, maaf saja, terlalu jauh. Kalau misalnya di samping, mungkin di utara, itu akan lebih baik kalau di samping. Jadi dekat juga. Jadi artinya kalau ada ngomong nggak akan ngomong semua. Kalau barangkali, jawaban itu. Ya maklum. Ya karena sudah ceramah tidak apa-apa, tidak dengarkan dulu nggak apa-apa, makan minum juga nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu dari pembukaan sampai doa.
Jadi mau haus, mau apapun, mestinya dalam keadaan terus berzikir, mudawamah bizikrillah, zikir hati. Seperti orang tawadhuh lah gitu ya. Seperti walaupun tidak tawadhuh. Tawadhuh bagus lagi. Ya, tawadhuh bagus lagi. Pokoknya jangan terlalu apa? Dikeraskan apa namanya? Tarik nafasnya. Jangan keras. Sebab apa? Banyak orang yang pergi masjid. Apa yang datang ke masjid dapat pahala semua? Saya tanya, Bu, apa yang datang ke masjid dapat pahala semua? Dapat. Bapak-bapak yang datang ke masjid, kalau ke manakib belum tentu katanya ini. Belum tentu. Ada yang dapat full, ada yang dapat separuh, ada seperempat, ada yang nggak dapat sama sekali. Ada malah dapat dosa. Karena niatnya apa? Nukar sandal ke masjid, nukar sandal. Aku suka gak ke masjid lah. Sandal gue elek. Tak tukar aja kalau ke masjid. Itu dapat dosa malah. Nah, pergi ke manakib juga begitu. Kenapa? Manakib kafaratul lidzunub, penebus dosa. Dosa itu luar biasa, Pak, ya. Ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Duduk saja sudah dapat pahala. Tapi ada yang tidak dapat juga. Ya. Ada enggak yang pergi ke manakib itu yang tidak dapat pahala? Dijar sandal juga. Hah? Dijar sandal juga. Ya enggak tentu kan. Misalnya ngerumpi, ya enggak dapat. Di antaranya seperti itu. Nah, makanya di dalam Nabi ada hati-hatilah dari apa tipu daya setan yang akan menyelinap dalam hatimu, gitu loh. Enggak terasa. Makanya setan itu pintar loh. Kalau orang taat, dia ke masjid kamu. Sudah ke masjid. Tapi sholatnya nggak khusyuk. Paling tidak nggak khusyuk. Ayo berangkat manakib. Tapi setelah sampai di manakib, dikasih serbuk dengan setan, kena serbuk, kena serbuk, dikaburi serbuk dengan setan. Akhirnya apa? Seperti orang tawadhuh. Seperti orang tawadhuh. Apa tawadhuh, apa tidur ini hampir sama. Tapi ini untungnya ya, walaupun tidur itu dapat pahala, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karena berkumpul dengan orang-orang baik. Jadi apa? Tidak jelas. Apa tawadhuh? Apa ngantuk? Jelas. Makanya memang kalau manakib, kalau pengen dapat tanzulur rahmah wa tahsulul barakat, akan diberikan rahmat oleh Allah, akan diberikan barakah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu lakukan manakib ini dengan sebagaimana yang telah dianjurkan kepada murid-murid amalan. Makanya setan. Kemudian apa lagi? Tipu daya setan. Harus kenal dengan tipu daya setan. Manusia itu bisa jadi baik karena satu, tahu kepada musuh kita. Siapa lawan kita? Siapa lawan kita? Siapa musuh kita? Siapa teman kita? Sama
Sama dengan halnya petani, Pak. Gimana petani? Harus kenal kepada siapa lawan petani dan siapa kawan petani. Ini gak ada yang petani ya? Hah? Jarang. Jadi harus kenali dulu siapa kawan petani, siapa lawan petani. Jadi hama itu ya. Misalnya apa? Ini yang apa? Kawan petani. Hah? Ular. Ular itu memakan tikus. Gitu ya. Coba yang punya sawah, jangan dibunuh si ularnya itu. Positif, kawan itu jangan dibunuh. Lawannya apa? Lawannya petani. Tikus. Jangan berteman dengan tikus. Itu kayak salah satu daripada lawan dan kawan. Nah, kita harus tahu setan itu tidak tampak oleh manusia, tetapi setan melihat kita. Jadi nggak terasa kita terkena bujukan setan itu. Halus sekali masuk di dalam aliran darah. Tandanya ada. Apa tandanya? Biasanya susah beribadah. Ya, susah beribadah itu misalnya bangun malam susah, berat rasanya karena dosa. La yafutu ahadun salatal jama'ah illa an dzambin. Orang tidak akan meninggalkan salat jamaah kecuali atas dosa. Sulit melaksanakan salat jamaah itu karena dosa, Pak ya. Di samping itu meninggalkan salat jamaah menjadi dosa, termasuk meninggalkan itu karena dosa. Makanya dosa plus dosa. Gimana jadinya? Nah, sama dengan lampu. Ini ditutupi dengan serban, ditambah dengan itu Allah. Kemudian tutup lagi, tambah enggak kelihatan, tambah gelap, Pak. Padahal bersinar. Seperti itu. Jadi kena serbu. Kemudian yang kedua, dicolek dengan setan. Dicolek dengan setan. Apa Bu? Dicolek dengan setan. Ya kan, bicara dengan temannya, dicolek, kena cok. Ya bicara dengan temannya atau makanya sama dengan orang sholat lah. Umpamakan seperti sholat, kita melaksanakan manakib dari pembukaan sampai terakhir sampai doa. Masa orang sholat bisa bicara? Boleh nggak bicara? Orang sholat bisa nggak bicara? Nggak boleh. Bisa minum? Boleh minum? Nggak boleh. Jadi manakib juga begitu. Pastinya begitu ya. Jadi jangan kita walaupun bagaimanapun hausnya kita, ya sama waktu sholat. Masya Allah, harus sujud rukuk sambil lain. Sholat apa itu jadinya? Manakib apa namanya itu? Yang seperti itu. Coba bandingkan seperti itu. Ya? Apa? Lain kalau lupa. Lah iya kalau lah makanya takbir itu dibaca terus setiap manakib kan. Berapa kali kita mengikuti manakib, kita akan mendengarkan takbir terus ya. Karena apa?
sifat manusia adalah lupa dan keliru, itu kan sifat manusia. Kenapa dibaca terus menerus? Setiap kali menakib dibaca. Padahal itu saja. Hati-hati, tapi nggak pernah diperhatikan. Hati-hatilah, tapi tidak diperhatikan. Nah, itu kena colek. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah kita bisa menghadiri manaqib ini sebagaimana mestinya, tidak hanya sekedar hadir, tapi kita mengikuti tata tertib dan peraturan yang diajarkan oleh Syekhul Mursyid kepada kita. Itu insya Allah akan mendapatkan sesuatu yang amat berharga buat kehidupan kita, terutama kehidupan di akhirat. Nanti di akhirat kan bukunya dibagi masing-masing. Kemana kok padahal saya hadir ke manaqib aktif, kok nggak ada gitu, nggak ada catatannya. Loh, kok nggak punya catatan amal ibadah hadir ke manaqib? Nah, nggak ada. Oh. Lah iya, itu kan melanggar daripada guru. Ya. Nah, itu nggak ada. Kalau misalnya alhamdulillah kok ada semua. Ini yang dikhawatirkan, takutnya kita sudah hadir berkali-kali ke manaqib, tapi ternyata di akhirat nggak ada eman-eman ya. Itu akan catatan menjadi seumur hidup kita di akhirat nanti. Baik. Alhamdulillah kita bisa menghadiri manaqib ini dengan sebagaimana mestinya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bertepatan dengan bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu bulan keberapa? Bulan keberapa bulan Dzulhijjah? 13. Masa ada bulan 13? 12. Bulan Desember lah. Ya bulan ini aja bulan 12. Bulan satunya apa? Muharram. Baik. Jadi berarti tidak diragukan lagi keislaman kita karena sudah tahu bulan-bulan Arab. Bulan satu adalah bulan Muharram. Bulan 2 Sapar. Ya, masa lebih tahu menyebut nama Masehi, ya, Januari, Februari, Maret itu pintaran itu Pak. Kalau bulan Arab malah kakak bisa, ya, jauh, ya. Bertepatan dengan tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa? 16 ini. Hah? Iya, 16. Dzulhijjah. Nah, berarti sudah setelah selesai melaksanakan ibadah haji. Nah, kita doakan semoga yang melaksanakan ibadah haji pulang membawa haji mabrur dan selamat sampai di tujuan masing-masing. Amin. Apa gunanya mendoakan?
rasanya mendoakan orang haji itu nanti akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya. Sering misal mendoakan, insya Allah yang mendoakan itu akan cepat berangkat haji. Nah, makanya kalau tidak mendoakan, semoga kita semoga kita saja, kalau kita untuk kita, semoga mereka yang haji itu haji amin Allahumma amin. Jadi walaupun kita mendoakan seperti kerambol lah ya, main kerambol mantul, iya kan? Oh. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk membangun Ka'bah yang sudah roboh, karena pada waktu Nabi Adam itu sudah ada. Cuma karena memang di wadin ghairi zar'in, di lembah barat timur, semuanya ada di cekungan dalam dataran rendah, sehingga kalau banjir menjadi pusat banjir. Lalu diperintahkan oleh Allah untuk dibangun kembali kepada Nabi Ibrahim. Kemudian setelah dibangun oleh Nabi Ibrahim naik ke Jabal Qubis, ke Gunung Qubis. Sekarang jadi Istana Raja sudah nggak ada Jabal Qubisnya. Dulu di situ tempatnya sufi-sufi, termasuk Syekh Ahmad Khatib Sambas tinggal di Jabal Qubis. Pusatnya sufi-sufi. Sekarang sudah dibangun, nggak ada. Nah, dengan Allah diperintahkan untuk memanggil umat untuk ke Mekah. Wa adzim fin nas bil hajj yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amin. Disuruh panggil seru, kata Allah. Kata Nabi Ibrahim kepada Allah, mana mungkin suara saya bisa didengar kalau cuma naik ke atas gunung. Ma yablughu sauti, kata Nabi Ibrahim, gak akan sampai suara saya. Yang penting kamu teriak, aku yang akan menyampaikan. Nah, itu sejarah panggilan haji. Jadi orang yang kepanggil menunaikan ibadah haji itu panggilan Allah. Panggilan Allah. Di haji itu merupakan panggilan Allah. Kemudian ada 3 panggilan dalam Islam. Allah memanggil hambanya 3 kali. Pertama haji. Kemudian yang kedua sholat. Sholat. Makanya kalau haji, labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Itu selalu dibaca. Iya ya Allah, iya. Ingin ya Allah, ingin kula niki. Itu. Jadi apa namanya? Bermesra-mesraan dengan Allah. Nah, bagaimana seandainya seorang suami istri tidak bertegur sapa? Saat ini misalnya, ya, ada istrinya, panggil istrinya misalnya, Dek, bagikan kopi. Tak didengar. Dek, bagikan kopi. Dek, bukakan pintu. Enggak. Gimana? Kira-kira Ustaz gimana? Hah? Itu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa tidak jengkel? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Kadang-kadang asik
bercakap-cakap, bercanda, ngerumpi, azan begitu saja berlalu. Maka mestinya dijawab. Karena Allah akan bikin kemesraan antara Allah dengan hambanya. Makanya kalau dijawab kemudian berdoa, insya Allah akan cepat mengambil wudhu. Kenapa? Karena Allah sudah memanggil untuk bermesra-mesraan dengan kita. Seperti halnya di Mekah, dipanggil labbaik Allahumma labbaik. Labbaik itu kan menjadi ulun ya Allah, kan gitu ya artinya. Jadi Allah mesra melihat hambanya yang merespon panggilan Allah. Sholat juga begitu. Nah, kalau sudah dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu panggilan Allah. Kalau di dalam hatinya ada titik iman, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, berarti itu adalah tandanya orang beriman. Kalau dibiarkan begitu saja lewat, berarti tidak beriman. Mesra Allah. Ya, ini bermesraan dengan Allah. Panggilan yang terakhir apa? Panggil sholat untuk bermesra-mesraan. Ya, panggilan terakhir. Itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipanggil dengan Allah. Kalau sudah ada dipanggil dengan Allah, ya cepat menjawab juga, mesra Allah. Kemudian dipanggil lagi, labbaik Allahumma labbaik. Nah, panggilan terakhir, ya jangan mutmainnah, jiwa yang tenang, enggak dicabut namanya, nanti dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata istilahnya kayak Miftah almarhum, dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan, makanya kita berdoa ya, semoga kita di dalam akhir ibadah hidup kita ini menjadi husnul khotimah, ya, yang ada tanda-tandanya, Pak, ya. Orang coba pernah memperhatikan orang-orang yang sekarang, orang yang nazar. Makanya saya juga khawatir, takut gimana? Ya Allah, saya takut sekali. Makanya termasuk ini takut saya. Makanya hikmat ini tawadhunya hamba. Jadi misalnya yang baca Quran, maaf, bukan suaranya karena merdu, bukan lagunya yang enak, karena hikmat kepada panggil hamba. Baca tawasul karena masih dalam bahasa Arab, lalu baca tawasul misalnya. Tidak, semuanya karena hikmat kepada Allah. Oke, saya seperti ini takut apa? Takut ya, istilahnya ini setan akan menyelinap. Seperti kemarin saya, ya 18 hari ya, dimulai di kota Semarang, langsung Doso, Banten dan Jakarta. Yang besok minggu ini saya ke Bandung, cuma satu, masa dari Madura ke Bandung, cuma isi 1 jam lalu pulang. Ya tidak apa, kalau sudah itu begitu. Kalau keadaannya seperti itu, ya kalau tidak berangkat.
waktu lah, waktu perjalanan. Kalau ke Jakarta kan cuma habis subuh berangkat, sampai sini jam 8. Jadi menyelinap, dibisikin dengan setan. Tandanya ada, tandanya ada. Allah kan. Nah, jangan-jangan nanti sakarat kita ini, naudzubillah ya Allah. Soalnya sudah tidak apa namanya, tidak pakai akal sudah Pak, pakai hati. Otak sudah nggak berfungsi, mata sudah tidak berfungsi, tangan sudah tidak berfungsi, semuanya cuma otak, apa hati kita. Semoga tetap itu. Ini penentuan terakhir Pak. Kalau kita sudah tidak ingat kepada Allah, makanya dibiasakan bermesra-mesra dengan Allah ketika ada. Cuma berani akan ada setan itu yang membisikin kita. Siapa? Apa? Cemas sekali. Tapi tadi dalam ayat alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang istiqomah mengucapkan lafaz la Allah Allah, ya. Dalam kitab Bukhari begitu. Kalau di dalam zikir, dalam apa dalam zikir itu. Allah takhafu wa la tahzanu. Nggak ada cemas menghadap masa depan, termasuk masa depan yang kematian. Itu cuma yang membesarkan hati kita. Yang bentuk bagaimana kita bernafas, nafas terakhir kita sedang di dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zikir lisan itu kan ada batasnya. La ilaha illallah itu tentu ada bab waktunya. Tapi kalau zikir ini, maka hembusan nafas terakhir kita, bagaimana tetap kita di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah takhafu, jangan cemas menghadapi kehidupan. Jadi kehidupan yang akan datang ini, jangan cemas. Termasuk juga penghidupan kita, rezeki kita. Berarti bukan orang yang berzikir. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan cemas. Besok apa deh? Atau bulan yang akan datang apa? Kalah sama burung kita. Jadi pasrahkan sama Allah, bekerja yang dia itu aja. Tapi juga wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun di dalam surat Al-Jumu'ah itu. Wa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah salat Jumat dilaksanakan, maka bertebarlah kalian, keluarlah dari masjid, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah, carilah rezeki sesuai dengan profesi masing-masing. Yang tani ke ladang, ke sawah, orang kantoran ke kantor, yang dagang ke toko, kan gitu. Perintah Allah yang terakhir, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kamu dengan yang banyak. Zikir yang banyak bil lisani wal qalbi. Bil qalbi. Yang disebut dengan zikir dengan banyak itu adalah zikir dengan hati, karena tidak terikat oleh ruang dan waktu. Jangan cemas menghadapi masa depan. Cuma yang dicemaskan oleh saya, jangan-jangan tidak bisa mengucapkan ini hadis Quran.
wajar kita ada khauf, ada rasa takut. Wala tahzanu, dan jangan bersedih. Jadi melewati sesuatu jangan dibicarakan terus. Sesuatu yang sudah terjadi jangan membuat kita sedih. Itu ciri daripada seorang wali, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itu. Jadi la khaufun, enggak takut, enggak ada cemas. Wa la hum yahzanun, dan tidak ya susah, sedih. Jadi melewati sesuatu yang sedih, mengingat-ingat terus jangan. Optimislah menghadapi masa depan. Jadi berarti sudah wali seperti itu. Tapi kalau misalnya walaupun pakai sorban, pakai jubah, tapi kalau misalnya masih apa berpikir masa depan, jauh lah, jauh. Ya kadang-kadang begini, kan ketika naik iman, bisa biadab, bisa wali, turun jeblok lagi, itu, turun. Makanya Allah takhafu wa la tahzanu, makanya zikirlah kepada Allah. Itu pusat terakhir. Semoga kita begini. Oh saya masih muda, datang sudah pusat. Ini sering di Facebook ini. Cuma dapat komentar dengan saya. Saya masih muda. Kemarin hari Sabtu, Kiai NU dekat rumah saya, masih muda, penceramah, cukup terkenal juga, umurnya 40 tahun, baru punya anak umur 40 hari, anak pertama. Ya kawinnya lambat, baru kawin ya karena ceramah, akhirnya lambat juga kawin itu, nikahnya lambat. Ya akhirnya baru punya anak, kira-kira 1,5 tahun atau 2 tahun kawinnya, nikahnya, meninggal. Mantu saya umur 22 tahun. Itu 22 tahun masuk rumah sakit 2 hari mati. Itu yang ditakutkan. Bagaimana kita membawa Bismillah. Ini yang dikhawatirkan itu ya Pak. Nggak pernah di dalam bayangan kita berpikir seperti itu. Bagaimana nasib kita? Panggilan-panggilan Allah. Allah ini bermesra-mesra antara satu dengan yang lain, antara hamba dengan Khaliqnya. Nah, bagaimana kita bisa menjalani seperti itu? Untuk menjalani perjalanan pulang menuju Allah. Man rama ayyasluk lahu man rama ayyasluk lahu tariqal awliya falyahfadhan hadhihi al-wasaya amila. Siapa yang ingin menjalani, melakukan perjalanan mengikuti para wali, maka peliharalah pesan-pesan ini, kata Adiyat, wa amilah, dan amalkan. Jadi apa tangga pertama?
taubat, karena setiap nafas kita ada dosa. Jadi taubat. Apa yang disebut dengan taubat? Itu tangga pertama. Dan apa sangat konsep dengan masalah taubat ini? Apa taubat? Ya bahasa Arabnya ar-ruju. Ya apa? Bu, ar-ruju. Jadi yang disebut dengan taubat itu ar-ruju, kembali ila ma huwa kana mahmudan fi syar'i ila ma huwa ila mazmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi. Jadi kembali dari jalan-jalan yang jelek kepada sifat yang baik, itu taubat. Ya, itu taubat. Makanya ada sholat taubat, lakukan sholat taubat. Setiap kali kita selesai sholat apa saja? Maghrib, setelah sholat apa lagi? Malam. Lakukan itu sholat taubat. Mandi taubat. Ya mandi taubat ya enggak. Sholat taubatnya jarang-jarang, dosanya tambah. Gimana? Sama dengan baju dipakai setiap hari. Cuci. Nah, sama dengan itu. Karena apa? Karena taubat adalah kunci daripada ketaatan. Wat-taubu miftahun likulli ta'atin wa asasul khairi kulli ajma'ashmara. Jadi taubat itu adalah kunci memasuki ketaatan. Bapak, kalau mau masuk ruangan ini, tentu yang dicari apanya? Yang dicari di luar apa? Kunci. Mobil pakai kunci, buka mobil pakai kunci, buka rumah pakai kunci. Nah, ada setiap ini kehidupan kita, dalam kehidupan kita, termasuk di dalam taubat, ada kunci untuk mencapai ketaatan kepada Allah yang maksimal. Jadi orang yang takwa kepada Allah yaitu adalah dengan taubat. Kunci, jangan hilangkan kunci. Iftahu kulli ta'atin wa asasul kulli khairi, dan menjadi fondasi setiap kebaikan. Setiap kebaikan mesti dengan fondasi taubat. Kalau ada kebaikan tanpa melakukan taubat, berarti fondasinya enggak kuat. Nanti pada suatu saat akan roboh. Ya. Kemudian apa kok ada bedanya? Taubat, ada inabah, ada aubah. Nggih, Pak. Napa, Pak? Ada taubat, ada inabah. Apakah yang membuat istilah? Ada aubah, pondok inabah, ya, dengan sikap taubat, ya, melakukan taubat. Jadi kalau arrujuknya, pulangnya, kembalinya itu karena takut melakukan dosa, namanya taubat. Khaufan lil iqab, takut dengan dosa, maka di situ disebut dengan taubat. Kalau kembalinya itu karena mengharapkan pahala, disebut dengan inabah. Ya, disebut dengan inabah. Raja'an bil masubah, mengharapkan pahala dari Allah. Kalau aubah, innahu awwab
wattabi' sabila man anaba dalam Al-Quran. Awwabin, surat Awwabin. Nah, dari awal innahu awwab, awwabin. Surat Taubat itu awwabin. Cuma apa bedanya? Kalau taubat itu karena takut dosa, takut siksa. Kalau inabah pengen pahala. Kalau awwab apa? Hifdzan wa qiyaman bil ubudiyyah. Hifdzan wa qiyaman bil ubudiyyah itu. Jadi menjaga, memelihara dan menegakkan sifat hambaan kita. La raja'an fil iqab wa la khaufan. La raja'an fil iqab. La raja'an fil masubah wa la khaufan bil iqab. Enggak takut disiksa, enggak mengharapkan pahala. Itu kalau awwabin itu. Enggak mengharapkan, enggak takut neraka, enggak mengharapkan surga, enggak. Kalau awwabin itu hanya lakukan itu salat-salat awwabin. Nah, orang kembali kepada Allah macam-macam. Ada karena takut siksa, ada yang karena dapatkan pahala, ada tidak takut pahala, tidak takut siksa, dan juga tidak mengharapkan pahala. Ada hifdzan wa qiyaman bil ubudiyyah, karena kehambaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai ciptaan Allah, kita beribadah kepada Allah tidak karena takut kepada neraka siksa, dan kita tidak mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya Pak. Barangkali soalnya sudah banyak yang ngantuk, barangkali kita maju lah. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan ini akan bermanfaat untuk kita semua, terutama khususnya nanti kita menjelang akhir hari kematian kita. Ya, semoga kita husnul khotimah dan dikumpulkan, dipanggil oleh Allah, diakui sebagai murid abad. Bukan seperti orang nyembah apa namanya, seperti orang beribadah menghadap ke Ka'bah, bukan Ka'bah palsu. Loh iya, kalau di mana di asrama haji menghadap ke Ka'bah, menghadap juga ke Ka'bah. Di sana boleh, sama kok dengan Ka'bah biasa. Tapi palsu kalau di Surabaya itu. Ini Ka'bah yang beneran. Ya. Jadi mursyid memang sama persis kan, hakikatnya juga yang berbeda Pak. Jadi Ka'bahan ada yang Ka'bah beneran, ada mursyid-mursyidan, ada yang mursyid beneran gitu ya. Nah, semoga kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mengikuti mursyid yang beneran gitu. Baru mursyidina sahab sahibul fatah ju'alifin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.